dipilih, kemudian di print. Ini pertemuan 1 muncul ya. Kemudian ini dipilih, pertemuan 2, oke, berubah, tinggal di print. Sekarang saya preview. Nah, ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan perangkat pembelajaran buatan saya, sekaligus nanti saya share di link deskripsi ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan juga di sekolah teman-teman. Nah, file ini saya buat menggunakan Microsoft Excel tanpa menggunakan makro. Jadi nanti selain menggunakannya langsung, teman-teman juga bisa mengedit ya. Jadi nanti mungkin ada yang tampilannya kurang sesuai, silakan diedit bebas. Ini saya bagikan secara gratis. Oke, langsung saja ke demonya. Yang pertama ini akan saya jelaskan. Di sini ada logo sebelah kanan dan kiri ini menggantinya adalah di sini ya, yang diganti di sini. Jadi nanti ini diganti, maka otomatis logo di kalender ini, logo di silabus tidak ada logonya. Logo di ini Protap, Promes sama RPP ini akan berubah semua nanti. Oke, saya contohkan saja. Ini saya siapkan logo punya saya, nanti saya taruh sini, maka nanti di sini akan berubah semua. Oh iya, untuk merubah ini, di sini semua sheetnya hampir semua ya sudah saya protect. Oke, nah ini, yang di sini nggak bisa diedit. Nah, ini saya tulis sesuatu, nah ini bisa diedit. Jadi seperti itu. Nanti kalau mau merubah isi dari yang saya buat ini, mau menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Tapi kalau misalkan tampilannya ini sudah menurut teman-teman sudah cocok ya, sudah paling tinggal ganti logo aja. Oke, saya contohkan, ini saya ganti misalkan logo sekolahnya. Nah, ini saya ganti. Nah, maka otomatis ini juga akan berubah. Saya geser dikit. Lihat perubahannya sebelum saya lepas, nanti sebelah kiri akan berubah juga. Oke, saya lepas. Nah, ada pergerakan, mungkin bisa dilihat. Nah, sekarang saya lihat di kalender. Ini juga sudah menggunakan logo saya. Di silabus tidak ada, Prota, nah, sudah berubah. Berubah juga di sini Promes dan ini RPP. Nah, sebaiknya logo yang dimasukkan adalah yang PNG dan backgroundnya transparan ya. Kalau ini enggak transparan, ini tadi saya ambil aja dari internet karena saya nyari file saya belum ketemu. Oke. Kenapa kok transparan? Biar nanti enggak kelihatan ada kotak putih. Oke, saya kembalikan lagi saja. Saya perlihatkan dulu sebentar RPP. Nah, seperti ini, enggak ada putih-putihnya, kan lebih bagus. Oke, langsung saja. Selanjutnya ini ya, yang ada di atas ini semuanya menggunakan rumus. Jadi gantinya dari sini. Gantinya dari sini. Ini kalau negeri biasanya provinsi, kalau swasta biasanya diisi yayasan. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan berubah. Oke, saya kembalikan aja. Kemudian ini jenjang dinas, ini kepanjangan dari SMA, SMK, SD, SMP, ini kepanjangannya. Terus yang ini nama sekolah, ini singkatan saja. SD, SMP, SMA, MA, SMK. Ini nama sekolahnya. Ini di sini ada keterangannya. Kemudian di sini kota. Ya. Kemudian di sini bidang keahlian sama program keahlian ini biasanya cuma di SMK, sedangkan untuk SMA, SMP nggak ada. Ini kalau saya hapus, maka ini, nah ini jelek, nah ini dihapus aja, nggak masalah. Oke, kalau untuk digunakan SMA,
SMP, MA, SD, dan seterusnya. Kemudian ini untuk kompetensi keahlian ini kalau di SMA itu jurusan, ya, bisa diganti IPA, IPS, bahasa, dan seterusnya. Kemudian di sini alamat bisa dilengkapi. Ini kepala sekolah, terus di sini ya ini mulai guru pembina. Nah, nama diisi. Kemudian ini kalau swasta ini tentunya diisi NUPTK, atau kalau belum punya NUPTK ya diisi T tanda hubung. Nah, sudah ini. Tapi kalau misalkan ini punya NUPTK maka ditulis, nulis nomor NUPTK-nya itu kalau tidak pakai spasi maka didahului dengan T, ya. Jadi seperti ini baru ditulis angkanya. Tapi kalau tidak pakai petik maka nanti di nomornya dikasih spasi-spasi, contohnya 2473 spasi. Nah, ini angka, dan seterusnya. Kalau ini NIP ya ini diganti NIP. Ya. Oke, sekarang masuk ke mata pelajaran. Ini wajib diisi ya. Kalau ini belum diisi nanti di sini tidak berfungsi di perangkat berikutnya. Ini mata pelajaran. Saya contohkan matematika, maka nanti di sini KIKD ini sudah terisi dengan matematika, KIKD-nya matematika. Tinggal diperlebar saja, ini logaritma dan seterusnya. Coba di sini saya ganti bahasa Indonesia. Nah, KIKD, nah, tadi ini logaritma, sekarang jadi presentasi dengan lisan dan tulis. Nah, seperti itu. Kemudian jika di sini tidak ada mata pelajarannya dari sekolah teman-teman, ya karena ini saya isi mata pelajaran di sekolah saya. Kalau nanti teman-teman mau ganti ini bisa saja, atau kalau nggak diganti, ya kalau diganti itu nanti di sini. Ini saya hidden di antara NST itu atau UV, ya NST ini. Di sini saya hidden, ada daftar mata pelajaran, diganti di situ langsung bisa. Saya buka. Nah, ini mata pelajarannya. Ini diganti aja, disesuaikan dengan mata pelajaran punya teman-teman. Ini yang warna-warni ini. Nah, ini isi dari rumus-rumusnya. Nah, oke, saya hidden lagi aja, saya undo. Nah, tapi kalau nggak mau ganti-ganti itu, takut nanti salah, ya sini aja. Ini dipilih paling bawah, ada lainnya. Nah, kemudian di sini keluar panah ke sini, isi nama mata pelajaran di sel putih ini. Oke, misalkan di saya itu tidak ada IPS. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi kalau ini saya isi IPS, nanti di sini memang keluar IPS. Nah, ini ilmu pengetahuan sosial. Cuma di sini KIKD-nya tidak ada. Ya, KIKD ini nanti bisa teman-teman kalau kurikulum ya nanti pengen ngerubah ini, terus pengen gurunya sudah siap tinggal pakai ya. Berarti teman-teman yang kurikulum nanti buka di sini. Nah, di sini ini ada KIKD-nya dituliskan di sini sesuai dengan ini ya. KI1, KI2, KI3, KI4. Ini KD 3.1, KD 4.1, KD 3.2, KD 4.2 seperti itu. Ya, tapi kalau enggak ingin seperti itu, pengen nanti guru menulis sendiri ya, boleh saja di sini ada keterangan. Oke, saya lanjutkan nanti. Sekarang lanjut ke sini lagi, balik lagi. Kelas diisi lebih dari satu bisa. Nah, di sini saya siapkan untuk SMA ya, SMA, SMK kelas 10 sampai 12 ya. Cuma 12 enggak. Yang 4 tahun tidak saya siapkan. Nanti silakan dirubah sendiri. Kemudian di sini kompetensi keahlian juga saya buatkan ini punya saya. Jadi ini jurusan yang ada di saya. Nanti
silakan kalau ini dipilih dua-duanya, silakan nanti diganti-ganti sendiri, di edit sendiri filenya. Nanti saya tunjukkan cara ngeditnya. Tahun pelajaran ini juga, nah ini saya siapkan cuma sampai 2021-2022. Tanggal pencetakan nanti silakan diisi, sebaiknya didahului dengan tanda petik. Jadi misalkan dulu masuknya sekitar tanggal 12 Juli, nah ini saya cetak sebelum itu. Nah seperti ini. Oke, sekarang saya tunjukkan cara mengganti dropdown ini. Nah, ini biar dropdownnya menambah. Kalau yang mata pelajaran tadi tinggal di sini ya. Kalau yang ini kelas, nah, kelasnya tadi tidak ada di sini. Nah, kalau pengen dikasih kelas 1, 2, 3 sampai 9 yang di sini tidak ada, atau ada kelas 10, 4, 10, 5, 12, 3 gitu, ya maka nanti bisa seperti ini caranya. Ini saya blok karena kelasnya nanti diganti sampai sini. Ini sama kelas semua. Supaya gantinya sekali saja maka saya blok, kemudian masuk ke sini. Ini pastikan tulisannya protected ya di review ini, jangan unprotect. Kalau unprotect itu berarti ini sedang diprotect. Nah, ini tombol protect berarti ini sedang tidak diprotect. Oke. Setelah di blok ini tadi, masuk ke data, kemudian ini data validation, diklik. Nah, ini list. List itu berarti drop down, kemudian ini diganti. Nah, ini ternyata ada di sini kode kelas. Kode kelas berarti bisa langsung diganti sini. Kalau enggak ya ini saya contohkan ganti kelas 1, koma atau tidak koma tergantung Excelnya, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Oke. Nah, maka kalau ini saya klik, ini belum berubah ya. Kalau saya klik, maka di sini pilihannya ada kelas 1 sampai 6 seperti yang saya inputkan tadi. Begitu juga nanti kalau ingin merubah ini jurusan ini ya. Oke, saya undo. Oke, sudah kembali lagi. Sekarang lanjut ke kalender. Oke. Kalender di sini. Nah, kalender di sini untuk yang keterangan ada di sini ada libur umum Sabtu atau Ahad saja untuk yang 6 hari kerja. Kalau di saya 5 hari kerja berarti nanti LU-nya jajar 2, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad seperti itu. Kemudian ini libur semester 1, libur semester 2, libur permulaan puasa dan seterusnya. Ini nanti tinggal ditulis huruf saja. Nah, oke, langsung saya demokan aja. Ini saya buka kalender dari provinsi. Tanggal 1 sampai 9 sampai 10 Juli ini kosong karena masih libur semester genap tahun ajaran sebelumnya. Oke, maka ini tinggal dihapus. Lihat nanti di nomor 10 ini otomatis jadi 1. Oke, kemudian ini tanggal 4. Tanggal 4 itu Ahad. Oke. Tanggal 3 itu Sabtu, di tempat saya libur. Nah, ini Sabtu, Ahad. Nah, di sini angka-angkanya otomatis berubah ini. Mulai nomor 1 ini. Ya. Kemudian tanggal 18. Oke. 17, 18. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk libur umum Sabtu Ahad atau Ahad saja itu silakan dilengkapi. Kemudian di sini LHB tanggal 20. LHB. Oke, kemudian tanggal 10 17 Agustus. 10 17. Kemudian ini ada KTS tanggal 30 September. 30 September. KTS tanggal 1-2 Oktober. KTS
KTS. Nah, ini yang tulisannya sudah berubah warna sendiri. LU dilengkapi semua. Oke, tidak usah saya tulis semua, nanti saya kopikan aja dari kalender yang sudah jadi. LPP April. Nah, ini saya contohkan aja. Lihat, nah sudah berubah sendiri sesuai dengan warna yang di sini. Ya. Ini cuti bersama juga seperti itu. Kemudian yang kita harus mewarnai manual adalah yang ini, yang kegiatan sekolah. Misalkan ini MPLS itu warna ini. Nah, ini MPLS di sini. Oh, salah, ini Juli. Tanggal 11 ya, ini salah. LU-nya di sini. Ini kosong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Ini 3 hari LU. Nah, karena di sini LU. Nah, ini tinggal saya cari warna yang sesuai dengan ini. Atau kalau misalkan kesulitan nyari, ya sekalian yang bawah tadi diganti warnanya. Contoh, ini saya blok, kemudian ini juga saya blok. Nah, kemudian diganti warna ini misalkan. Nah, maka ini seperti ini. Ini sudah berubah. Termasuk nanti ini ulangan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan seterusnya pembagian rapot. Oke, sekarang ini biar cepat saja videonya, saya kopikan dari punya saya yang sudah jadi. Oke. Maka di sini otomatis sudah terhitung. Oke, saya undo saja dulu. Nah ini sudah terhitung 164, ini genap, ganjil 180, efektif fakultatifnya belum saya isi, maka ini 0. KTS-nya ini sudah saya isi 3, maka di sini ada 3. Oke, saya redo hasil paste tadi. Nah, ini sekarang berubah 113, 107, ini 3, 3. Oke, ini silakan disesuaikan semua. Ini bisa diganti, kalau ini nggak bisa, nah, kecuali di unprotect. Nah, oke, kemudian itu saya anggap sudah selesai. Nah, sekarang masuk di sini. Ini masih IPS, saya ganti matematika. Ini pelajaran saya. Nah, ini kalau diisi matematika, maka sini munculnya matematika. Tapi kalau ini diisi lainnya, terus ini tidak diisi IPS-nya, maka nanti di sini juga akan kosong. Nah, sekarang sudah saya ganti matematika. Ini identitasnya sudah terisi semua, nama, tahun pelajaran, kelas jurusan. Nah, sekarang di sini untuk banyak pekan semester ganjil dan semester genap, kolom 1 dan 3 ini, yang pertama kolom 1 itu seluruhnya, ini saya pakai rumus, efektifnya juga saya pakai rumus. Nah, kalau nanti ada ketidakcocokan dengan hitungan manual teman-teman, maka ini boleh diganti secara manual. Misalkan ini cuma 2 seharusnya. Nah, maka ini boleh diganti. Ya, ini ada rumusnya, rumus asal, tapi kalau diganti tidak apa-apa. Kemudian ini jam pelajaran per pekan. Nah, misalkan matematika itu 4 jam pelajaran, maka yang diisi 4 hanya yang ada di kuning ini. Yang di bawahnya ini tidak bisa diisi. Nah, ini saya klik-klik nggak bisa. Ya, oke, saya pencet di yang kuning ini, saya tulis 4, enter. Nah, ini sudah terisi semua. Tinggal nanti melengkapi keterangan kenapa kok di bulan tersebut tidak efektif. Oh, ini Desember tidak efektif, maka keterangannya taruh sini, yang atas tidak usah. Keterangan Desember itu biasanya karena ada libur semester ganjil. Oke, seperti ini. Nah, ini juga ada
1 pekan tidak efektif, 2 pekan, 1 pekan, 1 pekan. Nah, ini ditulis di sini semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke KIKD. Nah, karena tadi sudah saya ganti matematika, maka di sini otomatis masuk KIKD-nya matematika. Nah, tinggal di double klik di bawahnya garis, otomatis ukurannya sudah menyesuaikan. Nah, KIKD ini tidak untuk di print. KIKD ini tidak untuk di print, tapi digunakan untuk merencanakan KIKD ini, KD ini ya, KD ini diajarkan di semester berapa. Ya, ini tadi di bawah ada lebih, ini baris kuning-kuning ini lebih, biar nggak panjang-panjang. Ini saya klik di filter, kemudian blanknya saya unchecklist. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, sudah tidak ada baris yang lebihnya tadi. Oke, saya lanjutkan rencana semester. Oh, ini satu ini saya rencanakan di semester 1. Ini di semester 1 juga. Oke, ini saya contohkan aja ya, nggak usah semuanya. Ini beberapa saja semester. Nah, ini misalkan saya loncati, ini semester 1 lagi. Nanti lihat apa yang terjadi di silabus Protapromes RPP-nya nanti. Oke, baru sekarang ini balik semester 2 lagi. Semester 3 saya kasih satu-satu aja guys. Ya, satu-satu aja untuk contoh saja. Ini 3, ini 4. Ini 5, 6. Oke, ini 5 lagi aja. Oke, ini ya, ini enggak urut ya, ini saya acak. Misalkan memang KD-nya mau disampaikan di semester yang ya enggak urut lah intinya. Pokoknya sudah dipilih sama gurunya ya. Yang bawah ini enggak usah saya isi, diisi nanti aja kalau memang digunakan. Ini cuma demo. Oke, lanjut ke silabus. Nah, karena tadi kelasnya sudah milih kelas 10, maka otomatis di sini yang muncul hanya KD semester 1 dan genapnya semester 2. Nah, maka di sini otomatis lihat, ini saya lebarkan dulu. Oh, ini kuncinya salah. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini setelah 3.1, 4.1, 32, 4.2, kemudian ini 3.4, 4.4. Nah, oke, ini masih banyak baris yang nggak pakai. Kita filter. Di sini sudah saya siapkan filternya. Oke, nah ini baris ini sudah nggak ada. Nah, ini balik ke 3.3 lagi, padahal 3.4-nya sudah di sini. Ini balik 3.3 lagi. Kok bolak-balik seperti ini? Ya, ini sesuai dengan rencana kita yang ada di sini. Kalau ini sudah ditentukan seperti itu ya, maka di silabus ngikut. Ini 1 loncat 1. 2-nya dari nomor 3, kemudian nomor 5. Maka di sini mengikuti. Ya. Oke, kemudian di sini tinggal kita lengkapi. Nah, untuk indikator nanti ini akan masuk ke RPP. Ya, saya contohkan 2 baris saja. Misalkan di sini gini aja, indikator nomor 1. Ya, indikator nomor 1 pertemuan pertama. Materinya materi indikator 1 pertemuan pertama. Kegiatan pembelajarannya pembukaan. Nah, kalau mau enter tapi masih dalam satu sel, maka caranya adalah ALT enter. Nah, saya ulangi lagi, kalau saya enter langsung
Nah, maka akan pindah ke baris berikutnya, ke sel berikutnya. Tapi caranya adalah Alt Enter. Nah, maka masih ada di dalam sel yang satu itu. Oke, pembukaannya apa? Salam presensi dan lain-lainnya. Kemudian inti ya apa? Oke, biar cepat aja. Saya isi sembarang aja, kemudian penutup. Oke, sudah cukup ini dulu. Ini penilaiannya tes tulisnya ulangan harian misalkan tugas, kemudian tes apalagi yang lain dan seterusnya. Oke, kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini misalkan akan saya ajarkan 2 kali pertemuan, sedangkan di sini ini 4 ya, 1 pekan ini 4 pertemuan, tapi misalkan dijadwalkan itu 2 pertemuan 2 jam pelajaran 2 jam pelajaran, maka ini saya isi 2 saja, tidak perlu menuliskan 2 JP, nggak perlu 2 saja, nanti akan keluar JP sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sumber belajarnya buku paket internet. Oke, misalkan ini sudah. Nah, kalau ini saya rencanakan, ini karena tadi ada ini kan tanda hubung di awal, maka tidak boleh, ini harus didahului dengan petik. Nah, oke. Kalau misalkan KD1 ini saya rencanakan 2 kali pertemuan, padahal ini baru 2, berarti kurang 1 lagi. Ini 2 jam pelajaran kurang 1 lagi, maka 1 lagi dimasukkan di sini. Ini untuk kalau ada 1 KD pertemuannya lebih dari 1, ini saya siapkan 10 pertemuan. Maka ini klik. Oke. Ini untuk pertemuan kedua 2 jam pelajaran lagi. Nah, oke, ini saya isi gini aja. Udah, buat contoh saja, cukup seperti ini. Nah, saya preview silabusnya. Nah, maka ini lihat untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Tadi kan saya tulisnya 2. Nah, ini di sini sudah muncul 4 jam pelajaran. Ini kurang untuk kegiatan pembelajarannya. Ini perlu ditambahi pertemuan 1. Oke. Kemudian yang di sini tadi perlu dikasih tambahan kegiatan pembelajarannya pertemuan 2. Oke. Saya preview lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini KD-nya, kemudian ini indikator dari
Pertemuan 1, pertemuan 2 juga sudah muncul. Ini 1xxx tadi. Materi pokoknya ini materi pokok pertemuan 1, ini 2xxx, ini pertemuan 2. Kemudian kegiatan pembelajaran ini pertemuan 1, pertemuan 2 muncul semua. Ini penilaian juga seperti itu. Alokasi waktu ini sudah ditotal, tadi 22, sekarang munculnya 4. Kemudian sumber belajar dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini muncul semua dalam satu silabus. Walaupun tadi kita nulisnya terpisah-pisah ya. Ini sudah muncul semua. Oke, selanjutnya ke Prota. Nah, ini Prota. Di sini cuma muncul 4, di sini tidak muncul yang bawahnya. Kenapa tidak muncul? Karena di silabus tadi belum saya alokasikan waktunya. Termasuk ini Prota yang ini Promes, Prota ya. Prota yang untuk semester 2. Nah, ini masih kosong. Oke, ini baris-baris nggak terpakai seperti biasa. Klik filter, blank ya. Filternya saya taruh di sebelah kiri. Saya kasih warna biru ini ya. Nah, ini kalau sudah terisi semua di silabus, maka ini juga akan terisi semua. Kemudian di sini tinggal menambahkan remedi, dikasih alokasi waktu 2, ulangannya misalkan ini 4. Oke. Nah, ini nanti di kanan dan kiri harus balance ya. Balance-nya berapa? Balance-nya harus sama seperti yang ada di kalender 88, 84 ya. Seperti itu. Ini. Nah, kurang-kurangnya di mana? Ini di sini keterangannya. Sudah terisi 4 dari 88. Nah, berarti nanti kurangnya di KD berikutnya, dan seterusnya. Oke, untuk ngisi yang semester 2 ini silabusnya juga sama caranya. Ini Prota saya rasa sudah, tinggal ngisi alokasi saja. Kemudian Promes, nah, program semester ini 4 jam pelajaran, kemudian 1 pekannya itu cuma 2, maka di sini harus ya pada baris ini bulan Juli harus terisi 2 tempat di 2 pekan ya. Misalkan saya tulis di sini, ini salah ya. 2. Nah, maka di sini keterangannya pas, jamnya sudah pas. Kalau ini tadi saya hapus. Nah, ini masih kurang. Ini 2, ini pas. Nah, apa yang saya bilang salah tadi? Yang saya bilang salah tadi adalah peletakan pekannya. Ya, di bulan Juli ini kita lihat di kalender. Ya, ini mulai, ini pekan 1, pekan 2, ini kosong semua. Mulai pekan kedua. Jadi kembali ke Promes. Di sini ada keterangan, ada 3 pekan. 3 pekan itu pekan berapa saja? Karena tadi pekan 1 dan 2-nya itu kosong, masih libur semester genap tahun ajaran lalu, maka di sini pekan ketiga, pekan keempat, kemudian pekan kelima, karena ada 3 pekan. Pekan kelimanya, ini pekan ketiga, pekan keempat, kemudian pekan kelima. Tapi kalau di sini pekan kelima saya isi juga, maka di sini keterangannya kelebihan jam. Ya, karena di sini tadi direncanakan cuma 4, tapi di sini totalnya 6, maka salah. Ini di delete, kemudian masuk ke KD yang berikutnya diisi. Nah, seperti ini. Ini KD berikutnya tinggal dialokasikan berapa jam, maka di sini dilengkapi. Nah, saya rasa cara mengisi Prota, Promes teman-teman sudah bisa. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Saya cuma menjelaskan secara teknis menggunakan aplikasi saya ini aja. Ya, cara ngisinya saya rasa sudah paham. Oke, yang terakhir masuk ke RPP. Nah, untuk RPP ini, ya, ini masih kosong semua. Cara mengisinya adalah ini. Ya, kalau di sini diklik nggak bisa karena diprotek.
Oke, nanti kalau teman-teman mau merubah RPP-nya ini desainnya jelek, mau dirubah ya, dirubah saja. Cara merubahnya gampang, tinggal di unprotect, kemudian misalkan di sini disiapkan desain yang baru, lalu rumus-rumus ini di sini di-cut, lalu paste di yang baru di-cut ya, jangan di copy paste. Kalau di copy paste nanti rumusnya akan berubah, di-cut saja terus dipindah di desainnya teman-teman yang mungkin lebih bagus. Oke, ini di atas. Nah, ini ada KD 3.1 dan seterusnya ini. Nah, ini kalau di sini diurutkan ya. Oke, saya pilih 3.1. Nah, di sini kok muncul false. Nah, false. Nah, kenapa? Karena di sini pertemuannya belum diisi. Pertemuan ini bisa dipilih seperti ini. Nah, ini ada pilihan 1, 2 karena tadi di silabusnya saya rencanakan 2. Oke, sekarang saya tambahi di silabusnya pertemuan ketiga. Oh enggak, yang di sini aja. Ini oke, ini ada isinya. Ada isinya. Oke. Nah, di KD yang kedua ini saya isi 1 pertemuan saja. Maka ini kalau saya ganti dengan KD yang kedua, maka pertemuan di sini pilihannya cuma 1 ya, tidak ada pilihan 2. Tapi ini KD yang pertama, ini nanti otomatis ada pilihan sesuai dengan yang kita masukkan. Oke, ini dipilih, kemudian di print. Ini pertemuan 1 muncul ya. Kemudian ini dipilih pertemuan 2. Oke, berubah, tinggal di print. Sekarang saya preview. Nah, ini hasilnya. Oh ya, ini kertasnya saya setting folio ya. Folio. Kenapa kok folio? Karena saya sesuaikan yang ada di kalender. Kalendernya ini tidak cukup kalau A4 jelek. Oke, saya rasa cukup sekian. Ini cuma tambahan saja, tapi di RPP 1 lembar tidak dipakai. Ini untuk referensi aja. Kalau model, nah akan berubah sebagai referensi. Nah, saya sendiri tidak hafal, saya tulis di sini. Nah, ini berubah. Kalau pakai teaching factory, maka ini teaching factory itu apa, langkah-langkahnya seperti apa, sintaksnya, urutannya seperti apa. Ini sudah muncul semua. Metodenya diganti. Nah, ini juga berubah. Pendekatannya scientific itu apa ini. Ini mau ganti ya tinggal ganti saja. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga file yang saya share ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.